Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati PKM Mushola Ittihadul Mujahidin Ustaz Mulyadi, yang saya hormati pula Ahinal Kiram Ustaz Mukhlis, orang tua kami Bapak Sahabat, Bapak Haji Sadat, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak-bapak haji semuanya. Yang saya hormati pula Ustaz Amil Marjaya, Ustaz Ahdi Nur, Ustaz Cecep, dan yang saya muliakan ketua lingkungan kita Bapak RW Abdul Hakim, dan juga Bapak RT Jamaluddin, Bapak Haji Sayadi, Bapak Wajah semuanya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita begitu banyak karunia, rahmat dan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga di sore ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahat, saling bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan dengan silaturahminya kita pada hari ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berkahi segala rezeki-rezeki yang kita dapatkan. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula disampaikan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia kepadanya. Jamaah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa. Di malam hari kita melaksanakan ibadah salat malam, di antaranya salat tarawih. Ternyata ketika kita berpuasa di siang hari dan kita bertarawih di malam hari, ternyata balasannya sama. Man shoma Ramadana, sabda Rasulullah, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan di siang hari dengan dasar keimanan dan dengan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu balasan untuk puasa di siang hari. Dan ternyata ada hadis lain, man qoma, kalau yang pertama man soma, yang kedua man qoma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malamnya, siapa yang melaksanakan sholat malam dengan dasar keimanan dan dengan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, dua pekerjaan yang balasannya sama. Ya, balasannya sama, yaitu diampuni dosa-dosanya yang lalu.
Padahal puasanya hukumnya wajib, sementara sholat malam hukumnya sunnah. Ya, ada perkara wajib dan perkara sunnah, ternyata ini balasannya sama. Ya, sama-sama mendapatkan ampunan. Ya, kalau bahasa wajib itu harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan dan dikesankan ada beban yang harus kita laksanakan. Nah, itu wajib. Makanya puasa wajib, puasanya yang terbaik. Ya, kalau ingin mendapatkan ampunan berarti puasanya yang terbaik. Dari mana dalilnya? Nah, hadis Nabi tadi. Wahtisaban imanan wahtisaban. Dengan penuh perhitungan. Jadi puasanya benar-benar penuh perhitungan, yang terbaik puasanya. Yang namanya perhitungan, penuh perhitungan itu berarti disiapkan segalanya. Nggak ngasal. Begitu juga sholat malamnya, tarawihnya juga dengan penuh perhitungan. Ya. Artinya sholat malamnya kalau bisa juga yang terbaik supaya mendapatkan balasan yang sama. Ya. Ya. Jadi ketika sholat berjamaah tarawih, insya Allah kalau puasa mah udah cakep-cakep semua. Nah, ketika tarawihnya minimal kita harus dapat tumaninahnya. Ya, setiap gerakan jamaah tarawih harus dapat tumaninahnya. Supaya kenapa? Supaya benar sholat tarawihnya. Karena hal yang paling mendasar, satu ditinggal aja tumaninahnya, maka batal itu sholatnya. Ya, maka penekanan nih buat imam, cepat boleh ya, saya nulis ya, cepat boleh, tapi tumaninahnya harus dapat, supaya itu tadi kita dapat ampunan. Yang namanya penuh perhitungan, tidak asal-asalan, ya, dengan penuh penghayatan kalau bisa, yang terbaik kita lakukan karena tujuannya agar diampuni dosa-dosa kita. Ya. Ya alhamdulillah kalau di jamaah kita mah enggak nyari buru-buru ini Pak Larno, ya. Jamaah kita mah tarawihnya pada enggak nyari buru-buru. Kalau pada nyari buru-buru mah pada pindah kayak ini. Ya, pindah ke mushola sebelah kanan atau ke mushola sebelah kiri gitu kan. Kalau memang niatnya mau tarawihnya yang cepat. Ya, tapi alhamdulillah di mushola kita mah dari malam pertama sampai malam ke 9 rame terus. Ya Ustaz Mulyadi doang ya, kayak jarang ada. Ya, dia mah di mana-mana ya. Ini bukan yang nyindir Ustaz Mulyadi. Ustaz Mulyadi mah rumahnya banyak itu kan. Ya, insyaallah ya. Tapi alhamdulillah ya, jamaah kita, tarawih kita ya. Makanya kalau bisa nih sebelum ada yang kita tinggal salat tarawihnya, jangan ditinggal dah. Ya, jangan sampai ditinggal tarawihnya. Ya, karena itu tadi kita mengharapkan diampuni dosa-dosa kita. Padahal itu sholat sunnah tarawih. Puasa aja yang berat, balasannya sama. Tarawih berarti harus yang terbaik. Ya. Nah, tapi ada istilah lainnya. Ketika kita habis sholat tarawih, witir, itu ada doa itu biasa kita baca. Ya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna silakan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau bareng-bareng. Ya. Nah, di situ ada kata afun. Ya, padahal tujuan puasa Ramadan, tarawih di malam harinya supaya diampuni dosa-dosa kita. Tadi penekanan wajib, kesannya kita ada beban melaksanakannya. Kalau sunnah, kita kesannya bukan karena beban, tapi karena kita yang butuh. Maka karena beban biasanya harus kita laksanakan. Ya, kalau kebutuhan kita yang butuh, maka harus yang terbaik. Maka tarawihnya juga yang terbaik. Makanya ketika kita laksanakan dengan yang terbaik, ya, selain mendapatkan ampunan puasanya dan juga tarawihnya, juga kita mendapatkan maaf dari Allah. Apa? Karena antara ampunan dan maaf beda. Kalau maaf ada catatannya masih.
Apa kalau ampunan, ya kita dimaafin tapi masih ada catatannya. Ya masih dikebet-kebet, Mas Cecep misal punya salah, itu masih dikebet-kebet. Kalau ampunan. Tapi kalau ampun, nah, udah dihapus itu masalah. Ya. Nah, tujuan sholat tarawih, sholat malam itu diantaranya supaya kita selain mendapatkan diampuni, dimaafkan kesalahan, ya bukan hanya bahasanya masih ada gitu kan, tapi dihilangin, dihapus catatan-catatan dosa kita. Ya, karenanya ya sebaik-baiknya kita melaksanakan maksimal. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Jadi jangan, kalau udah sehat jangan gampang ninggalin gitu maksudnya. Ya. Puasanya yang terbaik, sholat sunnahnya juga yang terbaik. Ya. Karena kalau kita sudah melaksanakan dua-duanya yang terbaik, ya, maka benarlah insya Allah ketika kita yakin bahwa ketika sudah melaksanakan puasa di siang hari yang terbaik, ya, nggak ngomongin orang gitu kan, terus lisannya ya nggak gibahin orang, apalagi fitnah orang, ya, dengerinnya yang baik-baik gitu kan, obrolannya yang baik, ya. Terus puasa malamnya juga yang terbaik gitu kan, maka pantaslah ketika dia berada di akhir ya bulan Ramadan, kalau disampaikan Ustaz Rizky semalam, dia kembali fitri, kembali bersih, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia baru dilahirkan dari ibunya, putih bersih tidak bernoda. Ya, itu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, ya. Dan yang mimpin ini yang paling penting, ya. Ketika mimpin sholat tarawih gitu kan, ya, ya kalau bisa itu tadi ya, jangan terlalu buru-buru banget gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah kalau di sini mah ya, tadi saya sampaikan gitu kan, di sini mah kayaknya aman semua gitu, ya, jamaah bisa ngikutin. Cuman ada juga Ustaz Mulyadi malam keberapa, mbak saya pegal juga itu badan, ngerasain yang ngikutin cepet banget gitu kan, ya. Ya kan artinya sebenarnya ya salat tarawih itu memang dua-dua ya. Kalau mazhab Syafi'i saya nulis ya, itu dua-dua emang. Ya karena kalau di yang lain salatnya udah lebih sedikit, ngerjainnya juga 4-4 gitu. Ah, berarti mazhab bukan Syafi'i itu. Karena kalau mazhab Syafi'i salat sunnahnya dua-dua. Makanya witirnya juga 2-1, jangan 3. Karena mengikuti mazhab Syafi'i salat sunnah itu 2. Ketika ada yang ganjil witir 3 misalnya, maka kerjakan 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Gitu. Ya. Jadi enak gitu. Ya. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu sebenarnya. Kita mau udah paling pas, udah paling cakep gitu kan. Tapi kalau kita pelajari ternyata ya, kalau di Mekah itu salat tarawihnya habis 4 rakaat itu pada tawaf itu. Ya, kalau di Mekah itu habis 4 rakaat tawaf. Nah, orang Madinah pada ya karena di Madinah memang tidak ada Ka'bah gitu kan. Maka penduduk Madinah kan orang yang juga sangat taat dengan dalam beragama. Akhirnya apa? Mereka ulama Madinah sepakat habis 4 rakaat tarawih nambah lagi 2 rakaat. Ya, nambah lagi 2 rakaat. Ya. Makanya di Mekah setelah 4 rakaat tawaf, di Madinah setelah 4 rakaat nambah 2 rakaat. Makanya di Madinah katakan 20, di Madinah bisa 36. Salat tarawihnya.
Ya. Nah, kita udah paling cakep udah. Ya, 20 rakaat udah paling cakep ya. Karena itu tadi kalau misalnya ada di tempat lain, ya pernah ngerasain saya ya, udah 8 rakaat. Terus itu udah di apa bahasanya? Udah diprosedurin gitu. 8 rakaat terus 4 rakaat gitu kan. 2 rakaat, 4 rakaat baru naik salam gitu. Ya. Itu pengalaman ya, dan mudah-mudahan di tempat kita insya Allah kalau kitanya jamaahnya guyup kompak gitu kan, jadi yang lain-lain juga ngeri-ngeri dikit. Ustaz Muladi, Ustaz Muhlis ya, yang lain-lain juga ngeri-ngeri dikit, nggak bisa sembarangan ya, nggak ngasal main maju-maju gitu kan ya. Ada di tempat lain sholat ya, jamaahnya jamaah biasa sebenarnya, bajabnya apa, alirannya NU Ustaz Muhlis gitu kan, cuman pada malu-malu waktu itu, malu-malu pada maju jadi imam. Ternyata apa? Yang jadi imam orang lain yang bukan NU misalnya. Akhirnya apa? Ya beda sholatnya. Dia habis sholat aja udah ketahuan. Ya doanya sendiri-sendiri. Ya nggak tahu doa enggak itu. Pokoknya sendiri-sendiri. Diam gitu kan. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan yang kita laksanakan dari hari pertama sampai dengan hari ke-9 ini ya, di mana kita berada pada fase bulan yang disebutkan biasanya ada fase rahmat ya, fase ampunan dan fase itqum minan. Insya Allah kita semuanya jamaah senantiasa diberikan kesehatan, sehat hatinya ya, afiat sehat badannya, afiat hatinya, yang diberikan kekuatan, ketetapan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Puasa di siang harinya, ibadah sholat di malam harinya, sehingga kita benar-benar setelah melaksanakan dengan maksimal, Allah benar-benar mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita pribadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.